Video Ariel Noah yang direkam pakai Android jadi viral, disamakan mirip Parto. Video Ariel Noah yang direkam menggunakan ponsel Android mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial X. Video berdurasi 6 detik itu diunggah oleh akun dengan nama pengguna @perjuangan menampilkan Ariel sedang berada di atas perahu kayu di kawasan Danau Toba, Samosir. Namun perhatian warganet justru tertuju pada caption yang mengiringi video tersebut. Dalam keterangan video, pengunggah menuliskan komentar humoris yang membuat warganet tertawa. Ariel disebut terlihat seperti komedian Parto dalam video tersebut yang memancing reaksi riuh di kolom komentar. Candaan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi hangat di antara para pengguna X. Beberapa warganet memberikan tanggapan serupa, menyetujui pendapat bahwa tampilan Ariel dalam video tersebut memang terlihat berbeda. Ada yang menyebutnya mirip dengan sosok lain seperti Bang Boris saat masih ngekos di Cakung, sementara yang lain berpendapat Ariel lebih mirip teknisi internet. Di sisi lain, sebagian warganet menyalahkan kualitas kamera ponsel Android yang digunakan untuk merekam video tersebut. Lokasi pengambilan video ternyata berada di Danau Toba, tempat Ariel Noah sedang berlibur bersama rekan-rekannya. Dalam kesempatan itu, Ariel bergabung dengan geng bernama The Dudas -1 yang beranggotakan Raffi, Ahmad, Gading Martin, dan Desta. Mereka diketahui melakukan perjalanan touring menggunakan motor sebelum akhirnya singgah di Samosir. Momen liburan Ariel bersama gengnya ini menunjukkan sisi santai dan sederhana dari seorang vokalis terkenal. Kembalikan tas berisi uang sebesar 60 juta, seorang bocah hanya diberi imbalan 50 ribu. Seorang bocah memperlihatkan kepada semua orang bahwa kejujuran atau moral lebih penting daripada uang sebesar apapun. Sikap jujurnya yang mengembalikan uang yang ditemukannya patut diacungi jempol, bahkan layak diapresiasi lebih. Bocah tersebut menemukan tas yang ternyata isinya segepok uang dengan nominal 60 juta rupiah. Tanpa pikir panjang, bocah tersebut meminta bantuan penjaga warung untuk mencari tahu siapa pemilik tas itu. Setelah dicari tahu, seorang pria dewasa datang ke warung dengan menggunakan mobil berwarna putih. Pria tersebut adalah pemilik dari tas itu yang sempat panik karena di dalamnya ada jumlah uang yang tak sedikit. Kemudian tas yang ditemukan diperiksa oleh pemiliknya dan isinya masih utuh berupa ratusan lembar uang dalam pecahan 100 ribu rupiah dan 50 ribu rupiah. Penjaga warung kemudian memberitahu bahwa yang menemukan tas itu adalah seorang bocah, bukan dirinya. Lalu pemilik tas memberi imbalan 50 ribu rupiah pada penjaga warung yang disaksikan langsung oleh bocah tersebut. Dengan raut wajah polos, bocah itu juga menyaksikan saat pemilik tas mengeluarkan gepokan uang di dalam tasnya. Usai memberi imbalan, pemilik tas langsung pamit untuk pulang dan penjaga warung membagi uang 50 rupiah tersebut kepada bocah tadi. Namun penjaga warung hanya memberi 20 ribu rupiah kepada bocah tersebut yang juga disaksikan oleh pemilik tas. Kedua pria dewasa itu tampak biasa-biasa saja dan bocah tersebut juga menerima imbalan itu dengan senang hati. Namun video yang diunggah di media sosial ini membuat warganet murka dan mengatakan bahwa pemilik tas itu pelit. Hal tersebut karena imbalan yang didapat tak sesuai dengan resiko kehilangan jika bocah tersebut tak bersikap jujur. Menurut warganet, seharusnya bocah tersebut bisa mendapat uang lebih dari kejujuran yang dilakukannya. Bahkan ada yang menyebut pemilik tas sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Pernah jalin hubungan asmara dengan Ayu Ting Ting? Ternyata Shaheer Sheikh sudah punya 2 buah hati. Setelah sekian lama tak terdengar kabarnya, Shaheer Sheikh, aktor ternama asal India yang pernah menjalin hubungan dengan Ayu Ting Ting, kini kembali menjadi sorotan. Kehidupan pribadi Shaheer yang cukup tertutup, kini sedikit terbuka setelah istrinya, Ruchika Kapoor, mengumumkan kelahiran anak kedua mereka. Shaheer dan Ruchika menyambut kelahiran putri kedua mereka, Kudrat, pada 31 Desember 2023. Kabar gembira ini diungkapkan Ruchika melalui unggahan di media sosial yang langsung membuat heboh publik India. Banyak yang sempat mengira bahwa Kudrat adalah keponakan Ruchika karena ia tidak pernah membagikan foto kehamilannya yang kedua. Dalam unggahan tersebut, Ruchika menuliskan, hal terbaik kedua setelah memiliki seorang saudara perempuan adalah tidak ada. Sebenarnya, tidak ada yang bisa menandingi 2 kacang dalam kulit polong, Anaya dan Kudrat. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa Kudrat memang anak kedua mereka, bukan sepupu atau anggota keluarga lain. Shaheer dan Ruchika dikenal sangat menjaga privasi kehidupan rumah tangga mereka. Keduanya jarang membagikan momen-momen keluarga di media sosial, meskipun sama-sama aktif di dunia hiburan.
Keputusan untuk menjaga privasi ini membuat publik semakin penasaran dan menilai bahwa mereka hidup bahagia jauh dari sorotan media. Banyak yang berpendapat bahwa Shahir dan Ruchika sangat menikmati peran mereka sebagai orang tua. Meski keduanya disibukkan dengan aktivitas di dunia hiburan, mereka selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Ruchika dan Shahir tampak kompak membesarkan kedua putri mereka dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Kini, putri sulung mereka, Anaya dan si bungsu Kudrat, kerap menemani kedua orang tuanya dalam berbagai kesempatan. Meskipun detail tentang kelahiran Kudrat, seperti tanggal lahir pastinya, masih dirahasiakan. Kisah wanita cantik tak gengsi jadi penjual bakso dan es buah. Seorang wanita muda berusia 22 tahun bernama Sandra kini tengah merintis usahanya sebagai penjual bakso dan es buah. Wajahnya yang rupawan tak membuatnya malu atau gengsi menjadi pedagang kaki lima. Sandra berjualan bakso di pinggir jalan seperti pedagang kaki lima pada umumnya. Lokasinya berada tak jauh dari KUA Bedungan, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Sebenarnya usaha bakso ini adalah warisan dari kakek neneknya yang telah lama berjualan bakso dari berkeliling hingga menetap di satu tempat. Nama tempatnya adalah Bakso Pak Dolah yang diambil dari nama kakeknya yang kini telah wafat. Sejak kakeknya meninggal, Sandra rajin membantu neneknya untuk berjualan bakso. Banyak warganet tak percaya dengan video Sandra yang mengatakan dirinya menjual bakso dan es buah. Hal tersebut didasari dari wajah Sandra yang teramat cantik seperti seorang model hingga membuat warganet menyebut video tersebut hanya gimmick belaka. Akan tetapi dalam media sosial pribadinya, Sandra ternyata sering memperlihatkan kegiatannya ketika membantu neneknya berjualan bakso. Hanya saja, video-video tersebut tenggelam tak dilirik warganet. Wanita 22 tahun ini juga sering memperlihatkan keterampilannya dalam memasak di dapur yang memungkinkan keahliannya itu didapat dari neneknya. Sandra mengaku tak pernah gengsi berjualan bakso di pinggir jalan di saat wanita seumurannya disibukkan dengan dunia modern. Menurutnya, selama uang yang diperoleh halal, seharusnya tak ada alasan malu atau gengsi dalam melakukan pekerjaan. Sandra memang bisa dikatakan dari keluarga yang berkecukupan. Meski begitu, ia tak segan untuk turun langsung melayani para pembeli. Sosok kakek neneknya menjadi inspirasi baginya untuk terus berjuang hingga mencapai apa yang diinginkan. Kisah menarik lain dari perjalanan hidupnya adalah ketika dirinya memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Ayahnya yang seorang Nasrani tak pernah melarang atau ikut campur untuk memilih keyakinannya. Ia bahkan mendapat dukungan dari ayahnya dengan memasang spanduk besar bertuliskan bacaan sholat di rumahnya. Niat lari pagi, wanita ini malah lempar lembing saat lihat pohon buah nganggur, pulang bawa sekantong mangga. Mengenakan pakaian olahraga yang stylish, seorang wanita di Morowali, Sulawesi Tengah mempersiapkan diri untuk jogging di pagi hari. Dengan memakai jaket pink, setelan bawah dan kerudung berwarna hitam, dan sepatu putih membuatnya tampak anggun mempesona. Sinar matahari belum sepenuhnya menyinari wilayah timur Indonesia. Ia sudah bergegas lari di pinggir jalan raya. Tak terlihat ada orang lain yang melakukan aktivitas jogging kala itu, sehingga ia jadi pusat perhatian para pengendara. Bahkan ketika tengah berlari sambil merekam, ada pengendara motor yang menyapanya. Ia hanya tersenyum mengetahui ada orang lain yang ingin masuk dalam video yang dibuatnya. Di tengah perjalanan, ada pohon mangga yang sudah menjulang tinggi di pinggir jalan. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak, tapi bukan untuk istirahat atau berteduh, karena matahari belum naik sepenuhnya. Ternyata wanita ini berniat untuk mengambil mangga yang sudah berbuah lebat, tapi belum ada orang yang memanennya. Dengan mengenakan batu, ia mencoba menjatuhkan mangga tersebut, dan ternyata lemparannya tepat sasaran. 3 buah mangga yang jatuh berhasil diamankan. Merasa belum cukup, ia kembali akan mengambilnya dengan cara serupa. Tapi kali ini menggunakan sebatang kayu, bak atlet lempar lembing, ia mengambil ancang-ancang sebelum melemparnya. Penampilannya yang cantik dan anggun ternyata tak membuat tenaga dan kekuatan lemparannya berkurang. Sejumlah mangga jatuh berkat lemparan kayunya yang sangat akurat. Akhirnya, dengan wajah gembira wanita ini langsung pulang dengan membawa 1 kantong kresek mangga berserta daun-daunnya. Video yang dibagikan ke media sosial pribadinya ternyata dikomentari beragam oleh warganet. Tak sedikit warganet yang menaruh curiga bahwa tujuan utama wanita ini memang ingin mengambil mangga. Jogging hanya jadi kedok belaka alias formalitas, karena ia telah mempersiapkan kantong kresek yang dibawanya dari rumah.